Selamat datang, selamat berjumpa kembali di Sah Azad Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, share. Jangan lama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Let's go. Dewa perang terbaik 800. Senjata canggih. Semua orang ingin tahu hasil dari perang di perbatasan barat. Tapi berita itu tidak pernah tersebar. Tidak ada yang bisa mendekati perbatasan barat. Pada saat ini, Richard dan timnya melarikan diri bersama Jefferson. Ekspresi semua orang sangat jelek. Mereka dikalahkan. Perencanaan begitu lama. Semua gagal. Tapi wajah semua orang tidak rela. Tidak bisa berakhir seperti ini begitu saja. Tidak. Kami tidak bisa mengakui kekalahan seperti ini. Kami masih perbatasan timur. Dan senjata kematian Dame masih ada di sana. Kami masih memiliki setengah kekuatan. Ada juga pendukung di belakang kami. Kesempatan ini tidak boleh dilepaskan. Richard adalah orang pertama yang tidak mau. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membalas dendam. Jefferson bertanya. Aku harus mengaktifkan rencana keduaku untuk menyerang Indonesia Jakarta secara langsung. Menghancurkan Indonesia Jakarta berarti kita menang. Segera kirim seseorang untuk menghancurkan Jakarta. Laksanakan rencana kedua saya. Cepat. Cepat. Secepat mungkin. Sebelum mereka menyadarai. Richard gila. Benar-benar gila. Juga hubungi Dame dan minta dia mengeluarkan semua senjatanya. Katakan padanya. Dia menjanjikan semua yang dia inginkan. Biarkan dia menunjukkan semua kartu paling bawah. Keluarkan kartu mati terakhir kita lagi. Cepat ke laboratorium Antartika. Richard gila. Yang lain juga gila. Pada titik waktu ini, mereka ingin bertarung mati-matian. Semua kartu yang harus dibuka telah dibuka. Itu benar-benar tidak berhasil. Aku juga menggunakan senjata itu. Richard bernapas cepat. Terengah-engah. Tenang. Tenang. Jika senjata itu lahir, itu akan mengerikan. Tak satu pun dari kita dapat memikul tanggung jawab. Tidak. Bagaimanapun ini tidak boleh. Kata-kata Richard ditentang keras oleh semua orang. Segera, perbatasan timur menerima berita dari Richard, Rodi, Dame, dan eksekutif senior lainnya, semuanya tercengang. Apakah perbatasan barat benar-benar dikalahkan? Kekuatan utama terkuat aliansi para master semuanya hilang. Bagaimana itu bisa terjadi? Richard memberitahu mereka bahwa perbatasan timur adalah harapan terakhir. Dia meminta Dame untuk mengeluarkan semua senjata dan senjata terakhir. Dia menjanjikan semua syarat pada Dame. Oke. Kalau begitu kamu menandatangani perjanjian denganku. Aku akan mengeluarkannya. Akhirnya, Dame mengajukan persyaratan dan menandatangani perjanjian. Bahkan setelah pihak lain memenuhi sebagian besar persyaratan di tempat. Dame setuju dan mengeluarkan semua senjata dan kartu hall. Cepat. Cepat. Senjata Dame akan dikirim ke medan perang dalam waktu singkat. Jangan khawatir. Kita masih akan menang. Yang ingin ku keluarkan kali ini adalah versi upgrade dari senjata pembunuh dewaku. Pada saat itu, master macam apa yang bisa dibunuh lawan? Dame tampak percaya diri. Aku tidak berniat untuk mengeluarkannya. Yang menakutkan adalah senjata pembunuh Dame memiliki versi yang ditingkatkan. Dikatakan bahwa Anda dapat membunuh pendekar surga ke-6. Hanya saja tidak digunakan secara resmi. Lagi pula, tidak ada pendekar surga ke-6 yang membiarkannya melakukan eksperimen. Setelah mereka menerima berita itu, mereka akan melancarkan serangan paling kejam terhadap Graham dan mereka.
Mereka harus bergegas untuk memenangkan perbatasan timur sebelum Victor datang. Selain itu, Master yang diatur oleh Richard segera pergi ke Jakarta. Menghancurkan secara tuntas lembaga-lembaga besar Jakarta. Dan melumpuhkan otak Indonesia. Justru, saat ini adalah saat yang paling kritis. Victor juga menyadari hal ini. Dan dia bergegas ke perbatasan timur. Victor berlari dengan liar. Tetapi ketika datang ke suatu tempat, dia dihentikan. Jalan ini tidak bisa. Suara dingin datang. Satu demi satu master muncul di sekitar. Belum lagi semua kostumnya yang aneh. Banyak wajah yang jelek. Napas mereka suram. Seolah-olah mereka berasal dari neraka. Aliran hitam. Victor tidak perlu memikirkannya. Ini adalah aliran hitam yang dihubungi oleh aliansi para master. Lihatlah sekilas. Ada banyak orang. Dan setiap kekuatan itu kuat. Namun, ada cibiran di sudut mulut Victor. Kalian semua menyerah. Aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Jika orang luar tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup, Anda adalah aliran hitam dan bagian dari Indonesia. Saya akan memberi Anda kesempatan. Hanya kamu. Ingin kami menyerah juga. Pada pertempuran pertama, aliran hitam ini tidak ikut serta. Dan mereka tidak mengenal Victor sama sekali. Richard terlalu sibuk untuk menghubungi mereka. Apakah Victor tahu siapa kami? Kami sudah lama menunggumu. Seiring dengan suara, beberapa sosok muncul. Orang-orang Mamen. Victor merasakan aura Mamen darinya. Benar. Kami di sini untuk membalaskan dendam Mamen. Kami sudah lama mencarimu. Dan akhirnya menemukanmu di sini. Orang-orang dari Mamen menahannya untuk waktu yang lama. Sekarang saya akhirnya menemukan tim Victor. Terlepas dari tim Victor, timnya sangat besar dan dilengkapi dengan peralatan canggih. Di mata prajurit, itu semua kertas. Mereka tidak bisa melindungi Victor. Ayo sekaligus. Jangan tunda waktuku. Victor sangat ingin pergi ke perbatasan timur. Dia tidak punya banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dia melakukannya secara langsung. Tembakan Victor. Inilah yang tidak diharapkan oleh siapapun. Bunuh dia. Aliran hitam bergegas maju. Bum-bum. Begitu mereka bertarung, ekspresi aliran hitam berubah drastis. Apakah dia begitu kuat? Pikiran yang sama muncul di benak semua orang. Aliansi para master ratusan ribu prajurit. Semuanya jatuh ke tanah. Meskipun aliran hitam di depannya kuat, itu adalah hal yang mudah baginya. Segera setelah itu, semua suan aliran hitam tergeletak di tanah. Ini termasuk hampir 56 pembangkit tenaga listrik surgawi. Ini adalah tim terkuat dari aliran hitam. Mata semua orang dipenuhi dengan kejutan yang tak terhindarkan. Temukan aku balas dendam. Apakah otakmu terbakar? Aku berdiri di sini dan membiarkanmu membunuh. Kamu tidak bisa membunuhnya. Victor mengamati penonton. Semua aliran hitam terdiam. Karena Victor benar. Sekarang di hadapanmu. Ada dua cara. Pertama, kematian. Dan kedua, menyerah terserah padaku. Victor memberi pilihan. Yang kedua, kami semua mendengarkanmu. Beberapa orang yang dipimpin oleh suku Iblis Utara setuju. Segera setelah itu, yang lain setuju satu persatu. Sejujurnya, aku tidak mengkhawatirkanmu. Jadi aku akan memberimu racun. Penawarnya hanya ada padaku. Siapapun yang mengkhianati akan mati. Kamu beri mereka ramuannya. Victor memberi perintah. Pada awalnya, Arman dan yang lainnya tercengang. Dan segera bereaksi.
Mereka mengeluarkan banyak ramuan dan membiarkan semua aliran hitam meminumnya. Semua aliran hitam ini mendengarkan Victor dengan patuh. Sekarang saya akan mengirimkan tugas pertama kepada Anda. Keluarkan semua kekuatan Anda. Dan segera pergi ke Jakarta. Jangan biarkan musuh asing masuk ke Jakarta. Kalau tidak, Anda datang menemui Anda. Victor memberikan tugas secara langsung. Mengerti, Guru. Kita akan pergi sekarang. Kedua belah pihak berpisah. Victor tersenyum dan berkata, saya pikir saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Sekarang saya khawatir lagi. Bersambung. Selanjutnya. 801. Monster besar. Semua orang tertawa. Siapa sangka aliran hitam akan muncul di tengah jalan. Bukankah ini namanya tenaga gratis? Victor sudah lama menduga bahwa musuh akan diam-diam menyerang Jakarta. Dari sudut pandang dia sebagai panglima militer. Jika dia, dalam hal ini, akan mengirim seseorang untuk menghancurkan institusi besar Jakarta terlebih dahulu. Dalam perjalanan ke sini, dia masih memikirkan apa yang akan dilakukan Jakarta. Dia tidak bisa di-cloning. Akibatnya, seseorang datang ke pintu. Arman bertanya di samping. Bos, apakah mereka percaya bahwa ramuan itu adalah racun? Itu hanya ramuan yang meningkatkan kekuatan dan kekebalan. Victor telah menggunakan ini berkali-kali. Menggunakan ramuan biasa untuk mengelabui musuh adalah racun yang unik. Sepertinya cara ini tidak akan pernah ketinggalan zaman. Selalu sesuai untuk masa yang berbeda. Victor tersenyum dan berkata, semakin banyak orang dengan status tinggi atau semakin kuat mereka, semakin mereka menghargai hidup mereka. Mereka lebih baik untuk dipercaya. Ditambah saya benar-benar menahan mereka. Mereka benar-benar percaya. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Mereka melanjutkan perjalanan ke perbatasan timur. Sisi lain, semua aliran hitam utama berkumpul. Obat ini asli. Kenapa aku tidak merasakannya sama sekali saat meminumnya? Tidak ada bedanya dengan air. Mungkinkah itu palsu? Saya tidak berpikir ini racun sama sekali. Tidak, itu benar. Meskipun kita memandang rendah orang biasa, hal-hal modern mereka benar-benar dapat membunuh kita. Selanjutnya, apakah Anda melihat Tuan Victor seperti lelucon? Dua kalimat itu membuat semua orang linglung. Benar, mereka memandang rendah orang biasa dan hal-hal modern. Namun senjata pembunuh yang diproduksi oleh Dame telah menjadi pelajaran yang baik. Banyak hal modern berada di luar imajinasi mereka. Orang-orang takut akan hal yang tidak diketahui. Mereka sangat takut. Apa yang diperintahkan Victor? Mereka harus melakukan hal-hal dengan patuh. Ngomong-ngomong, apakah kamu baru mengetahui teknik yang digunakan Victor? Pada saat ini, pemimpin Mamen bertanya dengan keras. Badao dari Badaomen berkata dengan sungguh-sungguh. Kamu juga tahu. Ya, saya menemukannya juga. Saya masih berpikir saya salah. Benarkah? Aku juga menemukannya. Memang benar. Raja Harimau di kuil harimau menghela nafas dingin. Yang mana pewaris iblis besar? Latihan yang dia gunakan barusan persis sama dengan iblis legendaris. Wah, semua orang terengah-engah. Jika ini masalahnya, maka normal bagi kita untuk memanggilnya Tuan. Dia memberi perintah. Kita semua harus patuh. Kerumunan gemetar. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Victor. Mamen pernah mengenali latihannya. Tanpa diduga, orang-orang di belakang Mamen tahu lebih banyak dan lebih komprehensif. Ada juga keberadaan yang disebut setan besar oleh ribuan aliran hitam. Seberapa mengerikan itu? Terkejut dan kaget,
Semua orang tidak berani mengabaikan perintah Victor. Mereka datang lebih awal untuk mempersenjatai Jakarta. Bahkan lebih banyak lagi aliran hitam ditarik bersama. Atas nama keturunan iblis besar mana yang muncul. Hanya kalimat ini, aliran hitam hanya menanggapi. Bahkan aliran hitam yang tidak bekerja sama dengan aliansi para master datang silih berganti. Sekarang, 500 orang kuat yang diatur oleh aliansi para master sudah dekat dengan Jakarta. 500 orang ini adalah kartu terakhir Richard. Dia akan menggunakan orang-orang ini untuk menyapu Jakarta. Menghancurkan pasukan pertahanan naga dan institusi lainnya. Inilah kegilaan terakhir aliansi para master. Sekarang semua orang tahu bahwa kartu mati Indonesia dan pemain kuat berada di garis depan pertempuran. Dalamnya benar-benar kosong. Tidak peduli bagaimana Anda bisa mengatasinya. Terutama mengirim 500 orang kuat. Richard, yang telah kembali ke negara elang, mengambil perencanaan keseluruhan. Dia belum menyebarkan berita tentang kekalahan di perbatasan barat. Pertama, karena takut mempengaruhi aura. Kedua, dia ingin memberi Victor kejutan. Versi upgrade senjata pembunuh damai sedang menunggu. Jadi saat ini, selain zona perang, dunia luar tidak tahu apa yang terjadi di zona perang barat. Kami masih memiliki peluang bagus untuk menang. Pertama-tama, taklukkan Jakarta. Kedua, di perbatasan timur, damai membunuh Victor. Ketika saatnya tiba, tentara akan membunuh Jakarta, yang seharusnya di dalam dan di luar. Indonesia memegang kendali, maka kita masih menang. Jangan sampai meleset. Tuhan memberkati. Richard mulai berdoa. Ini adalah harapan terakhir mereka. Pak Richard, 500 orang yang kami kirim sudah dekat dengan Jakarta. Apakah Anda ingin bertindak? Tindakan. Richard memberi perintah. 500 orang itu akan segera bertindak. Masuk ke Jakarta dengan arah yang berbeda. Mereka memiliki kelompok 50 orang. Dengan total 10 kelompok. Setiap kelompok memiliki tugas masing-masing. Mereka langsung menuju organisasi tugasnya masing-masing. Aku sudah lama menunggumu. Hahaha. Tetapi begitu 10 kelompok kuat bertindak, mereka dihentikan. Bunga yang ditunggu aliran hitam akan segera berjatuhan. Dia bahkan bertanya-tanya apakah Victor salah menebak. Akibatnya, orang-orang benar-benar datang. Bunuh. Jangan tinggalkan satupun. Meskipun 500 orang yang dikirim oleh aliansi para master sangat kuat. Mereka semua sekuat pendekar surga kelima dan keenam. Tetapi aliran hitam lebih kuat dan lebih berkuasa. Segera 500 orang tenggelam. Darah berceceran. Teriakan histeris. Semua 500 teratas terbunuh. Bahaya Jakarta terangkat tanpa terlihat. Jakarta. Di pangkalan Yanlongwei. Ada berita penting. Sepertinya ada master mendekati Jakarta. Segera aktifkan perlindungan tingkat pertama. Apa yang seharusnya datang masih akan datang. Yanlongwei juga bisa berharap bahwa lawan akan menyerang Jakarta. Tapi tak berdaya. Hanya bisa menunggu dalam diam. Hanya sejak rilis berita berbahaya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang datang. Semua orang bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi? Yanlongwei selalu disimpan dalam kegelapan. Pada saat ini, perbatasan timur, pasukan seperti grup Astra membuka postur mereka dan menyerang Graham dan mereka dengan ganas. Dengan senjata pembunuh damai, itu hanyalah sapuan menyapu sepanjang jalan. Graham dan yang lainnya menderita kerugian besar. Pembangkit tenaga listrik tingkat tertinggi jatuh satu demi satu. Mereka mundur dengan mantap dan sudah mundur ke garis pertahanan kelima. Ada juga serangan dari aliran hitam dari belakang.
Mereka benar-benar terjebak sampai mati. Itu bisa bertahan selama 2 atau 3 hari. Sekarang tampaknya paling banyak setengah hari. Mereka akan musnah. Bahkan Graham dan beberapa pemimpin tingkat tinggi terluka. Lambat. Masih terlalu lambat. Kami telah mengalahkan perbatasan barat. Dan semua harapan ada pada kami saat ini. Kita jangan hati-hati mulai sekarang. Kita harus bersatu. Perebutan Indonesia tidak boleh gagal. Ya ini dia. Momen pertempuran yang menentukan. Rodi. Damai dan diskusi tingkat tinggi lainnya. Sebelumnya, mereka benar-benar berselisih satu sama lain. Tidak ada pemimpin sejati. Tapi sekarang adalah saat terakhir. Mereka akan bersatu. Serang. Jangan memberi kesempatan pada musuh. Bersambung. Selanjutnya. 802. Sampai bertemu di kehidupan selanjutnya. Grup Astra benar-benar bersatu dan ingin memberikan serangan terburuk kepada Graham. Bunuh. Yang terkuat dari pasukan utama telah dikirim satu demi satu. Ada hampir 200 pendekar surga ke-6 secara total. 3.000 pendekar surga ke-5. Semua kartu pasukan utama dikeluarkan. Ternyata kekuatan ini semua adalah laporan palsu dan laporan tersembunyi. Tidak bersedia untuk benar-benar berkontribusi. Misalnya, yang kuat di pendekar ke-5 dan ke-6 tidak mau dikirim. Sulit untuk melihat bahkan yang kuat dari pendekar surga ke-4. Ini juga merupakan citra penting dari kejauhan yang sudah lama tidak ditangkap oleh perbatasan timur. Kalau tidak, dengan kekuatan sejati mereka, Graham dan yang lainnya pasti tidak akan bisa bertahan. Kecuali untuk versi yang ditingkatkan. Semua senjata pembunuh damai digunakan. Apa yang mereka inginkan adalah tidak memberi Graham kesempatan untuk bernafas. Itu keluar dengan terburu-buru. Jaga. Harus dijaga. Graham dan yang lainnya memegang postur pemusnahan. Saudara-saudara di kuil Zentian telah memberikan contoh bagi mereka. Apa yang mereka takutkan. Bum bum bum. Kepulan engah. Kedua belah pihak sedang berjuang bersama. Pertarungan darah dan daging yang nyata. Adegan perang tidak terkendali untuk sementara waktu. Langit runtuh. Matahari dan bulan terbalik. Ada banyak korban di Indonesia. Sisi lain hanya memiliki serangan kecil. Setengah dari Graham jatuh. Dia terluka parah. Yang lain semuanya terluka parah. Tapi musuh tidak berhenti untuk sementara waktu. Terus menyerang seperti orang gila. Duar. Serangan musuh terlalu ganas. Graham terus jatuh. Kehilangan itu terlalu berat. Bahkan sisa kekuatannya akan hancur. Semua orang akan kembali. Tidak bisa menahannya. Tidak bisa menahannya sama sekali. Graham buru-buru berteriak. Tahan. Biarkan aku menahannya. Kita tidak bisa mundur. Kita ingin menyerang. Bahkan jika kita memiliki satu prajurit dan satu prajurit, kita masih harus menyerang. Graham tersenyum tiba-tiba. Saudara-saudara jangan khawatir. Bahkan jika kita semua mati, maka Tuhan akan membalas kita. Indonesia tidak akan kalah. Dan bendera naga akan berkibar di seluruh kota saat itu. Ini adalah tekad yang kuat dari orang Indonesia. Graham mereka menjadi lebih ulet. Serangan aliansi para master semakin sengit. Mereka bahkan tidak memberi Graham kesempatan untuk menyerah. Pada akhirnya, mereka semua dipaksa masuk ke garis pertahanan ke-5. Serang. Bunuh mereka semua. Di atas dataran, pasukan aliansi para master runtuh. Dan datang dengan aura menutupi langit dan matahari. Graham dan mereka semua siap mati. Selamat tinggal saudara-saudara di kehidupan selanjutnya. Graham tersenyum. Melihat musuh sudah dekat.
Semua orang merasa lega. Bukankah itu hanya kematian? Saya mati untuk Indonesia. Itu sangat berharga. Tidak berdamai. Kami gagal menahan Indonesia. Enggan. Terlalu tidak mau. Gemuruh. Tetapi tepat pada saat itu, ada gerakan tiba-tiba dari bumi dan gunung-gunung. Aliran udara tak kasat mata terbentang di depan ratusan ribu pasukan aliansi para master. Pisahkan mereka dari Graham. Tanah bergetar dan gunung-gunung bergetar. Dan celah besar muncul di medan perang. Itu sepenuhnya dibagi menjadi dua area. Tentara aliansi para master terpaksa berhenti. Terlalu kejam untuk murid-muridku. Kan? Suara yang akrab terdengar di langit. Graham. Ketika mereka mendengar suara itu, langsung orang menangis dengan gembira. Guru. Guru datang. Kerumunan meneriakkan. Ratusan ribu pasukan aliansi para master semuanya tercengang. Saya melihat sebuah sosok melompat turun dari langit. Dia bagaikan dewa yang turun ke bumi. Boom! Di saat dia mendarat, benturan yang dia timbulkan bagaikan jatuhnya bom nuklir. Langit dan bumi bergetar. Hembusan angin yang mengerikan bertiup ke segala arah. Ratusan ribu orang tentara yang mendominasi aliansi para master sampai terdorong sejauh 100 meter lebih. Victor yang turun dari langit terlihat persis seperti dewa yang turun ke bumi. Berdiri seorang diri di hadapan ratusan ribu pasukan musuh. Dia sama sekali tidak terlihat takut. Sebuah senyum melintas di bibirnya. Kalau ada saya di sini, jangan harap kalian bisa terus maju. Saya perintahkan kalian untuk segera menyerah. Jika tidak, saya akan bunuh kalian semua. Satu orang berani menyuruh lawannya yang berjumlah ratusan ribu orang untuk menyerah. Sombong sekali dia. Guru kami yang perkasa. Graham berteriak. Orang-orangnya yang lain juga ikut berteriak. Seluruh pasukan aliansi para master tercengang. Dia hanya sendirian tapi berani menyuruh mereka untuk mundur. Dia ini gila atau bodoh? Ada apa ini? Hei! Apa yang terjadi di depan? Kenapa kalian berhenti? Tanya Rodi. Dame dan orang-orang lain yang ada di belakang. Gawat. Victor sudah datang. Dia telah datang ke wilayah perbatasan timur. Jawab seseorang yang mengenali Victor. Ekspresi wajah Dame berubah. Victor. Secepat itu. Hebat sekali dia. Richard sudah pernah memberitahu mereka. Bahkan kekuatan utama yang dimiliki oleh aliansi para master tidak dapat menahannya. Sampai saat ini kekuatan pemuda itu masih tidak dapat diketahui. Dia hanya tahu kalau master senior tertinggi 5 dan 6 surga tidak dapat membunuhnya. Level kekuatannya memang membuat orang kesal. Tapi Dame malah tersenyum. Victor, akhirnya kamu datang juga. Sudah lama sekali saya menunggu momen ini. Mata Dame berkilat liar. Sekarang aliansi para master berada di bawah tanggung jawabnya. Asalkan dia bisa membunuh Victor, dia akan bisa mendapatkan semua yang dia inginkan. Salah satu keinginannya adalah menjadi raja di negara Kepulauan Barat. Memikirkan menjadi penguasa yang memerintah di suatu negara membuat Dame sangat bersemangat sampai tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Cepat. Keluarkan juga senjata pembunuh dewa super ke sini. Mulai saat ini seluruh senjata pembunuh dewa khusus diarahkan kepada Victor. Dame mulai memberi perintah. Seluruh senjata pembunuh dewa pun dikeluarkan. Untuk meningkatkan persentase terbunuhnya Victor, kalian semua harus berusaha semaksimal mungkin untuk membuatnya kehabisan energi. Ketika dia mulai kewalahan di saat itulah saya akan menggunakan senjata pembunuh dewa untuk membunuhnya. Kalian tenang saja. Kalau seluruh senjata pembunuh dewa itu ditembakkan pada Victor, dia pasti akan mati. Dame tampak percaya diri.
Ayo kita bunuh dia. Seluruh pasukan aliansi para master maju menyerang habis-habisan hanya untuk membunuh Victor seorang. Bagus. Kebetulan saya tidak banyak membunuh di perbatasan barat. Victor bergegas maju dengan tangan kosong untuk bertarung dengan pasukan itu. Pada awalnya Graham dan yang lainnya merasa khawatir. Tapi mereka langsung tercengang melihat bagaimana Victor dengan kerennya menyapu bersih ribuan tentara musuh. Guru benar-benar kuat, kuat, kuat. Pihak Indonesia mengeluh-elukannya dengan semangat. Mereka hanya pernah mendengar cerita tentang satu orang melawan ratusan ribu pasukan. Sekarang akhirnya mereka dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Terlalu brutal. Tidak hanya mereka saja yang kaget. Aliansi para master juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Sebenarnya dia sekuat apa? Sepertinya dia seorang diri saja dia bisa mengalahkan ratusan ribu orang. Semakin bertarung, dia semakin berani. Dia benar-benar menarik garis yang tegas. Dari ratusan ribu orang, tidak ada satupun orang yang bisa meloloskan diri. Ini adalah kekuatan Victor yang sebenarnya. Ini membuat formasi pasukan aliansi para master terus-menerus mundur. Mengejutkan. Benar-benar membuat orang terkejut. Apakah ada orang yang begitu kuat? Tidak bisa. Kalau begini terus mereka semua tidak akan bisa menahan Victor. Dorong. Terus dorong sampai depan. Dame mendorong senjata ciptaannya ke depan. Begitu sudah sampai di jarak yang ditentukan. Seluruh senjata pembunuh dewa diarahkan pada Victor. Bersambung. Hai sobat, terima kasih banyak yang udah sampai mampir di channel ini. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih.